Hai, gue Pita, dan sudah mau lebaran. Ini masanya dimana bagi banyak orang, terutama buat karyawan kantoran seperti gue, menerima bonus atau THR. Dan ini masanya dimana perencanaan keuangan harus lebih bijaksana dari biasanya, termasuk untuk gue. Dan seperti biasanya, inilah budget gue untuk bulan April 2024. Untuk biaya hidup, terdiri dari cash 13.700.000 dan non-cash sebesar 19.280.000. Non-cash itu adalah buat internet, listrik, air, parkir, e-money, personal trainer, travel, arisan, e-wallet, dan ya bulan April gue memang ada membayar 1 kali konser. Jadi total biaya hidup gue untuk bulan April ini gue budgetkan sebesar 32.980.000. Sedangkan non biaya hidup adalah sebesar 5 juta untuk orang tua. Untuk dana pensiun itu dialokasikan dari biasanya 12.240.682, sedangkan untuk alokasi investasi dan savings gua adalah 105.479.267. Jadi total dana yang gua alokasikan untuk investasi dan savings itu adalah 117.719.949. Ini berarti untuk bulan ini gue bisa menyisihkan sekitar 76% dari penghasilan gue untuk pensiun dan investasi, sedangkan 21% untuk biaya hidup cash dan non-cash, dan non-biaya hidup gue adalah sebesar 3%. Perlu gue tekankan bahwa selama beberapa bulan terakhir ini memang kelihatan penghasilan gue lebih besar dari biasanya. Tapi ini sama sekali bukan penghasilan yang rata-rata biasa gue dapatkan. Jadi selama beberapa bulan ini gue penghasilannya meningkat karena gue take profit dari beberapa investasi, gue menerima pembayaran dividen, dan gue menerima bonus kinerja serta THR gue dari kantor. Dan setelah bulan April ini berakhir, mulailah masa-masa di mana penghasilan gue kembali ke level yang lebih dekat dengan pendapatan biasa, seperti yang akan lo lihat dalam beberapa bulan ke depan. Sementara pengeluaran gue nih, terus terang gue harus akui gue mengalami lifestyle inflation. Pengeluaran gue sudah sampai di level yang lebih tinggi dari biasanya. Now the struggle begin, sementara gue harus berupaya untuk terus menekan dan mempertahankan savings rate gue di sekitar 50-55%. Untuk saat ini, dana yang gue alokasikan untuk berinvestasi tadi masih gue parkir di high yield savings account yang akan gue deploy secara bertahap sebagai amunisi ketika waktunya baik untuk membeli beberapa instrumen yang gue incar. Sementara ya untuk biasanya gue tetap melakukan dollar cost averaging di market. Strategi gue untuk mendeploy overtime ini akan teruji mulai pertengahan tahun dan seterusnya ketika euforia pemilu sudah berakhir. Dan itulah sebabnya gue menyimpan penghasilan yang gue miliki di saat-saat ini untuk di masa ketika amunisi itu dibutuhkan saat market mulai sideways atau agak menurun. Apakah akan berhasil? Ya kita lihat aja nanti. Jadi bagaimana dengan budget lu? THR-nya dikelola dengan baik gak? Ingat, perencanaan keuangan yang baik nggak cuma mikir soal save, invest, tapi juga memikirkan soal save, invest, spend, dan give. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!